Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan nada. Liu yin bian. Pengaruh faktor dari suku kata atau fonem ataupun suara yang bersebelahan dan mengakibatkan perubahan nada. Ataupun disebut biandiao, perubahan nada. Karena bahasa Mandarin Hanzi, tulisan Mandarinnya itu ataupun hurufnya sudah mempunyai ketetapan nadanya masing-masing. Tapi ada sebagian kalau kita gabungkan menjadi sebuah kata atau sebuah kalimat, nada awalnya ini akan terpengaruh dan berubah nada. Nah, kondisi yang demikian kita sebut sebagai perubahan nada. Dalam bahasa Mandarin, perubahan nada itu sebenarnya sangatlah banyak. Jadi kita sekarang ini yang akan kita bahas hanyalah yang umum dan yang penting saja. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai i dan pu. Jadi i dan pu ini dalam bahasa Mandarin sangatlah sering kita temukan. I dan pu nada awalnya adalah, kalau i nadanya nada 1, kalau pu nadanya nada 4. Itu adalah nada awalnya. Jadi kalau mereka muncul sendiri atau di akhir kata ataupun di akhir kalimat, mereka tidak berubah nada. Contohnya tan i, shi i, ti i. Nah, i ini tidak berubah nada, tetap nada 1. Jadi tan i yang artinya satu-satunya, shi i yang artinya 11, ti i yang artinya pertama, yang pertama. Ataupun urutan angka, misalnya i, er, san, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3. Nah, i ini adalah artinya 1. Jadi i ini tidak berubah nada. Tetap nada 1. Selanjutnya mengenai pu. Contoh, wo pu, pian pu, jiu pu. Pu ini juga tidak berubah nada. Tetap nada awalnya, nada 4. Jadi wo pu itu artinya aku tidak. Pian pu, aku tetap atau ngotot tidak. Jiu pu, aku tidak. Jadi pu ini sudah akhir, tidak ada kata selanjutnya. Jadi dia tetap nada 4. Jadi kapan mereka akan berubah nada? Kondisi yang pertama adalah i dan pu. Setelah i dan pu ditambahkan huruf yang nadanya nada 4. Jadi i dan pu mereka akan berubah menjadi nada 2. Mari kita buat contoh. I gong. I ini menjadi nada 2. Yang belakang adalah gong. Itu adalah nada 4. Jadi i yang di depan tidak lagi dibaca nada 1, melainkan nada 2. I gong. I gong yang artinya total. Totalnya berapa? I gong toshao qian. Totalnya berapa duit? Oke, kita buat contoh selanjutnya. Bu yao. Bu yao. Jadi pu di sini dia akan berubah menjadi nada 2. Jadinya bu yao. Karena yao itu adalah nada 4.
Jadi pu akan berubah menjadi nada 2. Buyao. Artinya tidak mau. Buyao. Jadi kondisi yang kedua adalah i dan pu. Belakang ditambahkan huruf yang mempunyai nada 1 atau nada 2 ataupun nada 3. Maka i akan berubah menjadi nada 4. Tetapi pu akan kembali ke nada awalnya. Pu, nada 4. Mari kita buat contoh. 一天, 一直, 一起. Jadi i yang di depan ini akan berubah menjadi nada 4. Karena di belakang i adalah tian. Tian itu nada 1. Zhi adalah nada 2. Qi adalah nada 3. Jadi i akan berubah menjadi nada 4. Itian yang artinya 1 hari. Izhi yang artinya terus menerus. Iqi yang artinya bersama-sama. Selanjutnya pu tidak mengalami perubahan. Tetap di nada awalnya nada 4. Kita buat contoh. Bu chi, bu xing, bu hao. Jadi pu di sini tidak mengalami perubahan nada, tetap nada 4, nada awalnya. Karena di belakang pu adalah huruf chi, itu nada 1, xing, nada 2, hao, nada 3. Jadi pu tidak berubah nada, tetap di nada awalnya nada 4. Bu chi artinya tidak makan. Bu xing artinya tidak boleh ataupun tidak bisa. Bu hao artinya tidak bagus ataupun tidak baik. Selanjutnya kondisi yang ketiga. I dan pu akan menjadi nada ringan jika mereka berada di antara atau di tengah dari huruf yang sama, maka mereka akan menjadi nada ringan. Contoh, 看一看, 听一听, 尝一尝. Jadi i di tengah akan menjadi nada ringan. 看一看 artinya melihat-lihat. 听一听 artinya mendengar. 尝一尝 artinya mencicipi. Contoh selanjutnya. 来不来, 去不去, 看不看. Jadi pu di tengah sini akan menjadi nada ringan. 来不来 artinya datang tidak. 去不去 artinya pergi enggak. 看不看 artinya lihat enggak. Jadi selanjutnya perubahan nada mengenai 2 huruf yang nada 3. Perubahannya bagaimana? Perubahannya adalah jika dibaca bersamaan, maka yang depannya akan menjadi nada 2 dan yang belakangnya tetap nada 3. Tapi kalau dalam penulisan harus tetap ditulis nada 3 dan nada 3. Kita beri contoh. 你好, 你好. Ni ini akan menjadi nada 2 kalau dibaca. Lalu hao akan tetap di posisi dia nada 3. Ni hao. Tapi penulisannya tetap nada 3, 3. Ni hao yang artinya halo. Kita beri contoh lagi. 早点, 早点. Jadi 早 ini akan menjadi nada 2 kalau dibaca.
Lalu dian ini tetap di posisi dia nada 3. Zao dian. Yang artinya lebih awal. Zao dian lai. Lebih awal datangnya. Nah, selanjutnya mengenai 3 huruf yang nadanya nada 3. Kondisi yang pertama adalah bila ini 3 huruf yang nada 3, belakang 2 huruf ini haruslah mengandung satu kata atau kata yang bisa berdiri sendiri. Maka dibaca yang tengah akan menjadi nada 2. Tetapi penulisan tetap ditulis nada 3. Hanyalah baca yang berubah. Jadi nada 3, nada 2, nada 3 kalau dibaca. Kalau tulisnya tetap 3, 3, 3. Mari kita buat contoh. Mi lao shu. Mi lao shu. Jadi mi adalah beras, tapi di sini adalah sebutan dari bahasa Inggris, yaitu mi qi yang artinya Mickey. Lalu lao shu adalah satu kata dan bisa berdiri sendiri, yaitu tikus. Jadi ini yang berubah nada adalah tengahnya. Huruf yang tengah dibaca menjadi nada 2. Tapi penulisannya tetaplah nada 3. Mi lao shu. Mickey Mouse. Selanjutnya mai yu san. Mai yu san. Mai artinya beli, yu san artinya payung. Jadi payung adalah satu kata, yu san. Jadi huruf tengah ini dibaca berubah menjadi nada 2. Mai yu san. Tapi penulisannya tetap nada 3. Selanjutnya contoh lagi. Hao zheng li. Hao zheng li. Hao di sini adalah mudah atau gampang artinya. Zheng li artinya mengurus atau merapikan. Jadi zheng li itu adalah satu kata. Jadi huruf tengah di sini dibaca nada 2, penulisan tetap nada 3. Hao zheng li. Mudah diurus atau dirapikan. Contoh selanjutnya. Da cao gao. Da cao gao. Yang artinya mengetik draft atau konsep sebelum membuat sebuah artikel. Jadi ta di sini artinya mengetik. Cao gao adalah draft atau konsep ataupun rancangan. Jadi cao gao itu adalah satu kata. Jadi huruf yang di tengah akan dibaca menjadi nada 2. Penulisannya tetap nada 3. Da cao gao. Selanjutnya, kondisi yang kedua adalah bila ini 3 huruf yang nada 3, belakang 2 huruf ini tidak boleh satu kata atau bukanlah satu kata. Maka akan dibaca menjadi nada 2, nada 2, dan nada 3. Tapi penulisan tetap 3, 3, 3. Kita buat contoh. Guan li zhe. Guan li zhe. Jadi guan li adalah mengelola. Zhe adalah orangnya. Jadi artinya pengelola. Jadi kalau li zhe aja itu tidak ada arti, maka dia bukan satu kata. Jadi bacanya guan li zhe. 2, 2, 3. Penulisan tetap nada 3, 3, 3.
kita buat contoh selanjutnya. 洗澡水 洗澡水 yang artinya air mandi. 洗澡 artinya mandi, 水 artinya air. Jadi kalau 澡水 belakang dua ini tidak ada kata ini. Jadinya jadi 洗澡水 2, 2, 3. Penulisan tetap nada 3, 3, 3. Kita buat contoh lagi. 水彩笔 水彩笔 yang artinya cat air. 彩笔 itu tidak ada kata belakang dua ini. Kecuali 彩色笔 ada kata pensil warna, tapi beda udah di luar dari pembahasan kita. Jadi 彩笔 itu tidak ada kata, tidak ada artinya dan bukan satu kata. Jadi bacanya 2, 2, 3. 水彩笔 cat air. Contoh selanjutnya adalah 展览馆 展览馆 yang artinya ruang pameran. Jadi 展览 itu artinya pameran, 馆 itu adalah ruangnya. Jadi kalau 览馆 itu tidak ada arti dan bukan satu kata. Jadi bacanya adalah nada 2, 2, 3. 展览馆 tapi penulisannya tetap nada 3. Oke, selanjutnya adalah mengenai bunyi ABB. Kita langsung buat contoh. 绿油油 红彤彤 黄澄澄 湿漉漉 亮堂堂. Jadi belakang dua huruf mereka ini semua dibaca jadi nada 1. Jadi 绿油油 ini mengibaratkan padang rerumputan atau daun yang hijau berkilau. 红彤彤 mengibaratkan buah ataupun daun ataupun permen yang sangat merah. 黄澄澄 ini mengibaratkan kuning berkilau pepadian yang siap panen ataupun jagung yang sangat kuning dan siap panen. 湿漉漉 mengibaratkan kondisi yang lembab atau basah. 亮堂堂 mengibaratkan sinar cahaya yang sangatlah terang. Jadi belakang dua ini menjadi nada 1. Tapi ada satu kata khusus, dia tidak berubah, yaitu 喜羊羊 喜羊羊. Nah, dua huruf belakang ini tetap bacanya nada 2, nada awal dari huruf tersebut. Karena sudah kebiasaan disebut orang si yang, jadi tetaplah dia nada 2 tidak berubah, si yang. Jadi si yang itu adalah nama dari film kartunnya Chinese. Selanjutnya mengenai nada ringan. Yang pertama itu adalah pada saat panggilan, chenghu, panggilan atau memanggil seseorang. Contohnya, papa, mama, yeye, nainai, shushu, shen. Jadi, papa artinya ayah, mama artinya ibu, yeye artinya kakek,
ayahnya punya ayah. Kita panggil yeye. Nainai adalah nenek. Ayah punya mama. Sebut nainai, nenek. Jadi susu itu paman. Susu adalah adiknya ayah. Kita panggil susu. Selanjutnya shen-shen. Shen-shen ini adalah istrinya susu. Kita panggil shen-shen, bibi. Jadi huruf belakangnya itu menjadi nada ringan. Karena dia itu dua huruf yang sama. Dan belakangnya akan menjadi nada ringan. Dan juga akan terdengar lebih akrab. Oke, selanjutnya kondisi yang kedua adalah ci zui. Huruf yang belakangnya itu adalah hanya menghiasi huruf depannya. Jadi belakangnya itu tidak memiliki makna yang sebenarnya. Ataupun afiks. Tidak bisa berdiri sendiri dan belum mempunyai makna. Contoh, 石头 椅子 尾巴 他们. Jadi huruf belakangnya ini semuanya nada ringan. 石头 itu artinya batu, 椅子 artinya kursi, 尾巴 artinya ekor, 他们 artinya mereka. Lalu kondisi yang ketiga adalah fang wei ci. Dia itu lebih mengibaratkan posisi. Contoh, bila aku tanya orang lain, ni jia li you kao xiang ma? Apakah rumah kamu ada oven? Jadi yang kita bahas ini adalah jia li, rumah. Huruf li di sini akan menjadi nada ringan, jia li. Kita beri contoh lagi. 地上很脏. Lantai sangat kotor. Jadi yang kita bahas di sini adalah 地上, lantai. Huruf shang di sini akan menjadi nada ringan, 地上. Lalu kondisi keempat adalah 趋向动词, kata kerja arah. Contohnya, 过来 过去. Jadi lai dan 去 ini adalah 趋向动词, kata kerja arah. Jadi dibuat jadi nada ringan. Baik, sampai di sini video pembahasan kita. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.